Sebelum Anda mendengarkan, biasakan diri Anda untuk menonton video edukasi hingga selesai, demi menghindari kesalahpahaman. Selain itu, nyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan, dan ucapkan basmalah. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada halaman 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abdu, wahai hambaku, idza ra'aitani, ketika engkau melihat aku, apabila engkau sudah bisa melihat aku, fahdum autaraka, maka hancurkanlah segala pamrihmu, segala keinginanmu. Fawa izzati, aku bersumpah demi kebesaranku, la yazulul khataru, kerawanan tidak akan hilang, hatta yazulul wataru, sampai hilangnya pamrihmu dan keinginanmu. Terjemahnya adalah, wahai hambaku, apabila engkau telah melihatku, maka hancurkanlah segala pamrihmu. Aku bersumpah demi kebesaranku, bahaya akan tetap ada selagi masih ada pamrih. Artinya bahwa kita sesama kita sajalah, nggak usah kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan antara kita saja. Ketika hubungan persahabatan yang kita bangun selama ini, di situ ada kepentingan-kepentingan dalam dirimu, maka percayalah, maka hubungan persahabatan kita masih rawan akan bubar jalan kok. Betul nggak? Ada keinginan, ada kepentingan. Jadi artinya bahwa jadi gimana? Ya yang ada hanya cinta lah. Kita bangun cinta kita, jadi semata-mata aku mencintaimu karena aku mencintaimu, bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu ganteng, bukan karena kamu punya jabatan dan sebagainya. Jadi kepentingan ini sangat mengganggu sekali terbangun satu hubungan kemesraan, apalagi dengan Tuhan. Jadi tetapi ada catatan penting sekali. Bukankah Tuhan juga menjanjikan surga kepada kita? Ya. Walahum jannatun tajri min tahtil anhar. Dan mereka akan diberi surga oleh Tuhan. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai imbalan apa yang telah mereka lakukan. Jadi bolehkah kita dalam mengabdi kepada Tuhan, tapi dalam pikiran kita punya pamrih, ingin masuk surga, boleh enggak? Ini jadi persoalan. Apakah itu termasuk? Ya. Untuk kelas tertentu, bahwa selagi ada pamrih selain cintanya kepada Tuhan, ya berarti ya cintanya belum murni, masih rawan. Andaikan Tuhan tidak menjanjikan surga, apakah Anda mau berbuat baik? Pertanyaan besar. Ketika Tuhan tidak mengancam dengan neraka,
Apakah Anda berani melakukan kejahatan atau tidak? Ini yang jadi persoalan. Begini sajalah, kita setia kepada istri kita. Di tengah jalan ketika kita sedang berbisnis, sedang ada di kota Surabaya, kita digoda oleh seorang perempuan yang cantik jelita. Nafsu kita tergoda, tapi kita tidak berani melangkah itu. Apa yang terbayang? Istri kita dan anak-anak kita. Bukan takut sama istri, bukan takut, bukan. Sama anak-anak enggak. Karunia di bahasa Sunda mah. Melas entah. Iya. Ya Allah, masa akan aku khianati? Seperti itu kira-kira. Jadi artinya bahwa ketika kita sendiri akan melakukan kejahatan, kemudian terbayang dalam pikiran kita ada neraka, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Aku takut untuk maksiat, takut mendapat hukuman yang berat dari Allah. Ya nggak salah, betul, takut hukuman Allah, tapi takutnya mah hukumannya kan bukan sama Allahnya, bukan kan? Iya. Jadi selama ini engkau juga beribadah, ya, nyungsep tiap hari, tiap malam bangun tahajud dan sebagainya. Ternyata Anda ingin masuk surga kan? Atau ingin ketemu sama Allah? Persoalannya, iyalah. Jadi artinya sebetulnya mah kalau katakan salah juga enggaknya, ya Allah yang menjanjikan sih. Ya tapi kan buat kualitas kita kan kualitas cemen. Iya, jadi Allah menjanjikan untuk orang-orang yang memang punya kepentingan. Iya, bagaimanapun juga tidak salah orang ingin masuk surga. Enggak, Allah menjanjikan sih. Masa Allah menjanjikan Allah salah? Iya, jadi artinya untuk kelas ini ya, yaitu kelas munafik, ya, berbuat baik hanya mengharapkan sanjungan orang, kan gitu. Untuk orang yang beriman, ya, berbuat baik ingin masuk surga. Bagi seorang yang kekasih Tuhan, ya saya kira nggak ada urusan dengan surga. Dia lebih merindukan dengan Tuhannya kok. Yang penting bisa ketemu dengan Tuhan. Itu maksudnya dengan altar atau kepentingan itu. Lanjut lagi. Saya langsung nomor 62. Idza ma nafaita ma siwaya. Ketika engkau sudah menafikan apa saja selain aku. Laqitani, engkau akan menjumpaiku. Bi'adadi ma khalaqtu hasanatin, sebanyak kebaikan-kebaikan yang telah kuciptakan. Berapa kali engkau bertemuku? Ya sebanyak kebaikan yang kuciptakan di dunia ini. Artinya tak terhingga. Apabila engkau telah menafikan apa saja selain aku, maka engkau akan melihatku sebanyak kebaikan yang aku ciptakan. Kapan kita bisa menafikan apa saja selain Allah? Ya, artinya ketika tidak ada sesuatu pun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba, yang kita rasakan, tidak ada sesuatu pun yang masuk dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita, semuanya lewat. Nggak ada yang kita banggakan, nggak ada yang kita kagumi, nggak ada yang kita senangi, semuanya lewat. Menjadi tiada semuanya. Kalau semua yang sudah kau nafikan, maka engkau bisa menemuiku sebanyak
kebaikan yang kuciptakan di dunia ini. Artinya akan dapat menemui aku. Artinya apa? Menafikan selain Tuhan itu artinya tidak memberikan nilai apapun terhadap materi selain Allah. Nggak ada berlian, nggak ada emas, nggak ada intan, ya, nggak ada platinum, nggak ada mobil mewah, semuanya itu nothing, itu semuanya. Lihat mobil apa itu kaleng. Iya, ngeliat perempuan cantik lah, mayat juga. Ya, kalau sudah jelas, kalau udah rohnya keluar memayat kan, akan mengerikan sekali. Disitulah kita akan bisa menemui Tuhan berkali-kali. Lanjut 63, anta abdus siwa ma ra'aita lahu asaran wa asaru ayu syai'in hukmuhu. Anta abdus siwa, engkau adalah hamba selain aku. Ma ra'aita lahu asaran, selagi engkau masih melihat ada pengaruh dari sesuatu itu. Apabila engkau melihat sesuatu dan masih berpengaruh ke dalam jiwamu, ya, maka engkau adalah hamba orang lain, bukan hambaku, hamba selain aku. Kalau engkau mengagumi lukisan, ya engkau berarti hambanya lukisan. Kalau engkau mengagumi harta, ya engkau hambanya harta. Ketika engkau sebagai hamba selain aku, maka engkau tidak akan melihat pengaruh keberadaannya. Ya, jejak apa saja dapat dilihat berawal dari kekuasaan. Jadi artinya bahwa ketika apapun sesuatu yang kau lihat, yang kau tangkap dengan panca inderamu, lalu menimbulkan kekagumanmu terhadap sesuatu itu, maka engkau adalah hamba sesuatu itu. Artinya bagi orang yang sudah bertuhan, tidak ada lagi yang dikagumi kecuali hanya Tuhannya. Tidak ada lagi yang disegani kecuali Tuhannya. Tidak ada lagi yang dicintainya kecuali Tuhannya semuanya. Man ra'ani syahida anna syai'a li wa man syahida anna syai'a li lam yartabit bihi. Barang siapa yang telah melihat aku, syahida anna syai'a li, maka dia akan menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah milikku. Siapapun yang melihatku, maka dia telah menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah milikku. Barang siapa yang menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah milikku, maka dia tidak akan terikat dengan apapun. Selagi engkau masih terikat dengan sesuatu, maka selamanya engkau merasa sesuatu itu sebagai milikmu. Dari satu sisi, apabila engkau melihat segala sesuatu itu adalah milikku dari segala sisi, pasti engkau tidak akan terikat dengan apapun.
keterikatan kita dengan sesuatu, interdependensi manusia tidak bisa dihindari secara sosiologis, bahwa interdependensi manusia tidak bisa dinafikan, tidak bisa diabaikan, tidak bisa dihindari. Manusia itu punya saling ketergantungan, interdependensi antara satu dengan yang lain. Artinya saya jamin engkau tidak akan bisa hidup di dunia sendirian, kecuali membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Nah, makanya tidak salah sebatas kerjasama dan ketergantungan itu saling membutuhkan. Kalau kita tidak kuat menggotong meja sebesar ini, ya ajaklah teman-temanmu. Ya 5 orang, 6 orang kan tergotong. Anda nggak bisa bikin rumah sendirian, bikin bata sendiri, bikin kusen sendiri, bikin keramik sendiri gitu. Ya sampai mati nggak bakal jadi keramik. Iya, ya kan. Kapan semuanya nggak bisa. Mesti ada job description. Dalam bermasyarakat diperlukan job description, artinya pembagian tugas disesuaikan dengan bakat masing-masing, kemampuan masing-masing, potensi masing-masing, modal masing-masing, keinginan masing-masing. Ada orang yang bakatnya melukis, ya melukislah. Anda gak usah ngelukis, tinggal beli aja. Anda bisanya nanam cabai, ya udah nanam cabai, nanti hasilnya dijual, nanti uangnya buat beli lukisan. Yang melukis ya sudah melukis saja, nggak usah nanam cabai, ngapain? Itu sekarang perlu cabai, ya nggak usah nanam, lukis aja yang bagus, nanti dijual, nanti uangnya buat beli. Yang bisa jahit, ya nggak usah bikin kain, nggak usah bikin tekstil, jahit aja jahit. Nanti saya makannya gimana? Sabrang, bawang, cabai. Lah ya kan jahit aja dulu yang bener, nanti hasilnya bisa buat beli cabai segala macam. Itu kan adanya job description itu berdasarkan kemampuan dan bakat masing-masing yang berbeda-beda. Dan itu Allah membagikan bakat. Itu formasinya sangat akurat sekali. Iya, itu pas sesuai dengan kebutuhan. Berapa banyak orang yang perlukan suaranya enak. Nggak semua orang bisa nyanyi kok. Yang musabaqah tilawatul Quran, yang bisa tilawah Quran berapa orang satu desa? Paling 1 orang. Kadang-kadang juga nggak ada. Masa orang bisa baca tilawah semua? Ya, yang bisa jahit nggak semua. Ya dibagi bakat itu untuk memenuhi kebutuhan semua. Yang nyanyi berapa orang, yang melukis berapa orang, yang ngukir berapa orang, yang kaligrafi berapa orang, yang tahu nahu berapa, yang sorof, yang balaghah, yang bahasa Indonesia, yang itu dibagi oleh Allah semuanya. Nah, ketika ada di suatu negeri, satu kampung, satu daerah kekurangan tenaga ahli di bidang apa saja, itu sebabnya bukan karena Allah tidak menghitung, tapi manusianya yang kurang ulet. iya, kurang pembinaan, dibiarkan kekurangan itu. Ya termasuk pendidikan kita kan tidak dikaitkan dengan kebutuhan negara. Tidak dikaitkan pendidikan ini dengan kebutuhan pembangunan kita. Skala prioritas tahun depan adalah di bidang pertanian. Sok berapa mahasiswa yang masuk skala pertanian? Yang kedua industri. Berapa banyak orang yang masuk teknik industri? Masuknya bahasa Indonesia, sejarah,
PAI. Oh iya, akuntansi, komunikasi. Ya itulah persoalannya. Ya begitu tamat yang ada lapangan kerja. Memang karena tidak dikaitkan dengan kebutuhan. Liberal kan berarti kan. Ya, semacam itu. Jadi bukan salah Tuhan tapi salah manusia dalam mengelola sesungguhnya. Itulah makanya ini interdependensi dalam artian pengertian secara sosiologis kebutuhan kita, ketergantungan kita dalam bentuk kerjasama memang itu dianjurkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, bekerja sama dalam kebaikan-kebaikan dan ketakwaan. Ya, jangan bekerja sama untuk kejahatan-kejahatan. Jadi yang disebutkan dengan ketergantungan sini adalah bukan ketergantungan sosiologis, tapi keterpautan hati kita, keterikatan hati kita mencintai seseorang dan mengandalkan seseorang. Itu yang nggak boleh. Sebelumnya mohon maaf, sebelum mendengarkan lebih lanjut, kami sangat berterima kasih jika Anda mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya abdu, qul labbaika wa sa'daika wal khairu bika wa minka wa ilaika wa biyadaika. Katakanlah wahai hambaku, labbaika wa sa'daika dan seterusnya. Ya abdu, ishabni ilayya tasil ilayya. Wahai hambaku, temanilah aku, engkau akan sampai kepadaku. Maksudnya temanilah aku ini artinya selalu bersamaku. Selalu bersamaku, engkau pasti akan sampai kepadaku. Ya, selalu siap ketika engkau dipanggil. Labbaika, Allahu Akbar, labbaik. Cepat kagian, cekot kagian, cengkelit kagian. Ya, aja kelakas. Iya, melihat orang sengsara, cepat rogoh koceknya, kasih dia makan, cepat segera. Gitu. Ya, selalu bersama Allah, dijamin oleh Allah akan sampai. Ya, jangan pernah jauh dari Allah, selalu bersama Allah. Wahai hambaku, 65, katakanlah labbaika wa sa'daika wal khairu lak bika wa minka wa ilaika wa biyadaik. Wahai hambaku, temanilah aku, atau selalu bersamaku, pasti engkau sampai kepadaku. 66. Ya abdu, alqil ikhtiyar ulqil mu'akhadah. Lepaskan hak pilihmu. Lepaskan hak pilihmu. Ulqil mu'akhadah, maka aku akan lepaskan tuntutanku. Selagi engkau melepaskan hak pilihmu, maka aku pun akan melepaskan tuntutanku. Wahai hambaku, lepaskan hak pilihmu, nanti ku lepaskan segala tuntutanku. Artinya
nanti yang menyebabkan engkau harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kemudian atas segala perbuatanmu, segala keputusanmu, apa yang kau beli, apa yang kau jual, apa yang kau miliki, apa yang kau lepas, semua kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang kau ambil selama di dunia nanti akan dituntut oleh Allah. Mengapa kau nikahi perempuan itu? Kenapa engkau sumbang yayasan itu? Mengapa engkau tidak bayarkan zakatmu itu? Kenapa? Kenapa? Semua akan dipertanyakan. Ya, Allah tidak boleh ditanya, tapi manusia harus ditanya. La yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah melakukan semacam ini, tapi manusia akan ditanya. Kenapa ditanya? Untuk mempertanggungjawabkan. Ya kenapa dituntut tanggungjawabkan? Ya karena dia telah memilih keputusan berdasarkan pilihannya sendiri, maka dia harus bertanggung jawab. Ketika engkau melakukan apapun di dunia ini, kau lepaskan hak pilihmu, semua yang kau lakukan berdasarkan karena keputusan Tuhan, bukan karena pilihanmu, maka nanti apa yang dituntut ketika yang kau lakukan semuanya pilihan Tuhan? Kenapa kau lakukan? Aku kan nuruti kamu. Kenapa kau lakukan ini? Ya saya kan nurut perintah Bapak. Mungkin dia seorang komandan mempersalahkan bawahannya karena bawahannya menuruti perintah atasan. Kenapa kau tembak macan itu? Ya kan disuruh Bapak. Ya, tapi kalau kau tembak sendiri macam dengan pilihanmu, kehendakmu, keinginanmu, ya kenapa kau tembak? Jawab dong. Pak, saya ingin mempertahankan diri saya membela diri dong. Ya kenapa kamu tidak menghindar aja? Kata atasannya. Masyarakat kan dilindungi oleh negara, jangan kau tembak. Ya tapi dia nyerang, kan Anda masih ada kesempatan untuk masuk rumah dan sebagainya. Dan kenapa harus dengan senjata yang mematikan, bukan senjata yang seperti apa pil tidak apa suntikan tidur dan sebagainya. Ya kenapa kepalanya kau tembak bukan kakinya aja? Ya kan dipertanggungjawabkan. Ya kenapa? Ya kan dia memilih mengambil keputusan. Ketika apa yang kau lakukan semuanya adalah pilihan Tuhan, bagaimana Anda akan bisa diminta pertanggungjawaban? Paham nggak Bang ya? Di situ persoalannya. Jadi apa sih bedanya ketika seseorang menjalani hidup ini berdasarkan karena pilihan Tuhan dan dia tidak pernah memilih? Wahai Tuhanku, aku tidak memilih jodohku. Ini adalah pilihanmu. Aku tidak memilih jadi lelaki, tapi aku hanya menjalani pilihanmu karena engkau telah memilih aku jadi laki-laki. Makanya kalau dalam keadaan yang menyenangkan, mungkin kita tidak bisa membedakan orang yang menjalani kehidupan berdasarkan pilihannya dan orang yang menjalani kehidupan berdasarkan pilihan Tuhan. Kalau dalam keadaan senang, nggak ada beda, kelihatan sama.
sama-sama ketawanya, sama-sama cengangat-cengengesnya, ya kan, sama tertawa gelak tawanya, riang gembiranya, nggak akan beda. Tapi ketika menghadapi kesulitan, penderitaan dan cobaan, maka akan kelihatan bahwa orang yang tidak memilih, dia hanya siap menjalani apapun yang menjadi keputusan Tuhan, mingkem tanpa ada keluh kesah, nggak ada lagi adu-aduhan, tidak lagi menyalahkan orang lainnya. Sudahlah, barangkali Allah menghendaki semacam ini, sampai nggak ketemu makanan, akhirnya sehari-hari makannya pakai nasi sama sambal sama kecap saja. Dia tetap bahagia dan tidak berpengaruh sedikit pun. Ya, tetapi ketika orang itu berdasarkan pilihannya, maka mulutnya tidak pernah berhenti berkeluh kesah. Kenapa harus seperti ini hidupku ini? Ini gara-gara kamu semuanya ini. Iya, padahal aku punya kemampuan yang lebih dari ini. Aku bisa beli sate, kenapa harus makannya pakai kecap seperti ini? Enggak pernah berhenti berkeluh kesah. Dan ketika kita menjalani kehidupan sambil berkeluh kesah, berarti Anda dalam penderitaan. Paham enggak? Jadi ya sudah, banyak bersyukur saja. Alhamdulillah masih bisa makan. Yang penting mah sehat. Biar makan sama sambal aja, kalau badan sehat kan enak. Daripada makan sambal goreng dan bergeda sate, tapi kalau kolesterolnya tinggi, kalau gulanya tinggi, Terukur. kalau tensinya tinggi, kalau asam uratnya tinggi, enak mana? Ya, enak sambel. Nah ya, itulah persoalannya. Jadi dia selalu bahagia, selalu senang, menerima segala keputusan Tuhan, dan dia tidak pernah memilih. Andaikan satu hari malaikat datang, wahai Kiai Syakur Yasin, engkau diperintahkan Tuhan untuk memilih. Baik malaikat, kalau memang perintah Tuhan aku harus memilih, saya harus milih. Oke, milih. Kemudian pada kesempatan lain malaikat datang lagi, sudah kau ambil keputusan memilih? Sudah. Apa keputusanmu? Keputusanku adalah tidak memilih. Saya memilih untuk tidak memilih. Kenapa? Karena di balik pilihan ada tanggung jawab. Ya, kalau tidak memilih, ya menerima sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Siap kita terima apapun yang menjadi keputusanmu ya Allah, yang penting ampunilah kami. Ya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, karena bagaimanapun ya akhirnya akan keputusan terakhir ada di tanganmu, wa ilaikal masir. Gitu. (67) Ya abdu idza ra'aitani fasiwa kulluhu dzanbun. Halaman 67.
Wahai hambaku, ketika engkau telah melihatku, maka semua apa saja selain aku adalah dosa-dosa. Saya ulangi lagi. Wahai hambaku, ketika engkau telah melihatku, maka semua apa saja selain aku adalah dosa-dosa. Jangan salah paham. Mungkin Anda sering melihat entah di pengajian, entah di ceramah, entah di YouTube dan sebagainya. Gitar haram, dosa itu gitar. Piano haram, dosa itu piano. Nabi tidak pernah main piano. Bid'ah itu semuanya. Angklung haram, itu angklung. Seni rupa haram, itu bikin patung itu. Foto kamera haram, itu semuanya. Diharam-haramin semua, dosa semua. Apa seperti itu? Tidak, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bukan semua diharam-haramkan semua karena dia sudah ketemu Tuhan gitu ya, enggak. Bukan seperti itu mah sudut pandang aja. Tetap bagaimanapun kita hormati, kita hargai saja orang yang mengharam-haramkan segala sesuatu, tetap kita hormati. Itu pendapat dia kok, ya sudah. Kalau menurut Anda nyanyi itu haram, udah Anda jangan nyanyi. Kalau Anda menganggap bahwa lukisan itu haram, ya udah Anda jangan melukis, jangan menikmati lukisan. Jangan ngimplang-ngimplang lukisan. Udah sobek aja. Ya foto nggak usah, KTP juga nggak usah pakai foto lagi. Iya kan? Apa mobil haram lagi, udah jangan sih pakai mobil. Tetap kita hormati. Saya tidak menyalahkan siapapun. Itu hak dia untuk mengharapkan untuk dirinya sendiri. Ya kita hormati saja. Ya, jadi artinya bahwa makan bawang putih haram karena bau gitu. Ini haram. Ya, terus ya mungkin orang yang rakyat jelatanya lah, kalau semuanya nggak boleh, jadi yang boleh apa aja di dunia ini? Yang boleh bawa tasbih, naik onta. Assalamualaikum, alhamdulillah. Ya, tidak lebih ucapannya bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, la haula wala quwata, subhanallah, astagfirullahaladzim. Itu aja saya ada omongannya. Harus jaluk mangan. Ya silakan kita hormati. Toh dia yang menjalaninya kok. Ya alhamdulillah, seumur hidup nggak pernah masuk gedung bioskop, nggak pernah menghadiri konser, di rumahnya nggak ada lukisan apapun, blong kosong semuanya, nggak ada lukisan. Iya, ya sudah nggak ada masalah untuk dia, nggak salah. Tapi yang dimaksudkan di sini, apabila engkau telah melihat aku, maka semua apa saja selain aku adalah dosa-dosa. Itu seperti apa? Bukan seperti itu. Artinya bahwa ketika engkau sudah benar-benar mencintai Tuhanmu, kemudian engkau masih saja ada selain Tuhanmu yang engkau cintai, apakah mobilmu, apakah jabatanmu, apakah istrimu, apakah rumahmu, maka itu adalah perselingkuhan. Maka apa saja selain Allah adalah dosa. Ketika engkau setia kepada istrimu, semua perempuan di dunia ini pelacur semuanya.
Perempuannya pelacur semua kecuali ibuku sebagai penghormatan aja. Iya, bahwa sudah anti, jauh udah, jangan, nggak usah melarak-belilah. Begitu Anda ada rasa kagum pada perempuan lain, berarti engkau melakukan pengkhianatan terhadap istrimu. Ya, bukan pengkhianatan dalam artian berzina dan sebagainya. Pengkhianatan dalam pikiran juga termasuk. Ketika Anda menghayali perempuan lain selain istrimu, kan begitu. Contohnya. Nah, begitu juga ketika Anda sedang dalam keadaan susah dan payah. Ya, kemudian terbetik dalam pikiran Anda memerlukan bantuan kepada alok, kepada keponakan yang kaya untuk minjem uang. Ketika Anda berpikir kepada selain Allah agar bisa membantu Anda, kenapa tidak kepada Allah saja? Disitulah dosa-dosamu terletak. Dosa-dosamu bagi engkau yang sudah melihat Tuhan itu adalah dosa. Kalau belum ya ceritanya lain. Ketemu aja dulu. Ini bagi orang yang sudah melihat Tuhan. Selain Tuhan, dosa semuanya itu. Apakah karena rasa kagum kita terhadap kecantikan perempuan? Apakah kekaguman kita terhadap kepintaran seseorang, mengagumi keilmuan seseorang? Enggak ada. Selagi engkau sudah melihat Tuhanmu, tidak akan ada siapapun yang engkau kagumi kecuali Tuhanmu. Paham kan? Iya ya, ilmu ni buya, saupil kata gua mau tutup neme, kalilah. Iya, lah apa sih gantengnya? Kata bentar lagi juga. Lah kan seperti itu. Jadi tidak ada yang dikagumi semuanya itu. Kalau kekayaan, dia selalu Allah Maha Kaya. Kalau kesaktian, Allah Maha Sakti. Keilmuan, Allah Maha Mengetahui, dan seterusnya. Tidak pernah melirik kepada yang lain-lain. Oke. Selamat Anda telah menonton video ini hingga usai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan menjadikan Anda lebih baik dari hari kemarin. Amin. Dan terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah dua kali kita hidup kita menjadi pada fase berapa nih? Kepedulian sosial terus